Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Alhamdulillah dengan NIM 241511029 dari kelas 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada pada logbook yang saya miliki. Mungkin di sini bisa dilihat ya. Pertama-tama ada bagian onboard. Mungkin sebelumnya saya menggunakan ya import aset yang saya miliki di dalam folder. Ya ini simpel aja ya, ini anime supaya saya semangat mengerjakan Flutter. Kemudian kita masuk saja langsung ke bagian inti. Nanti ya, untuk login gatekeeper saya akan jelaskan nanti ya. Untuk sekarang mungkin masuk ke bagian bagaimana cara menambahkan sebuah catatan dan cara kerjanya gimana. Kita langsung ke log editor ya. Di sini ini udah ada notify animation. Ini mari kita buat judul. Nah, di sini ada input. Di sini saya sudah nambahkan komentar agar lebih jelas. Pertama teks judul, drop down, deskripsi. Di sini ada judul, kategori, dan juga ada markdown. Di sini setelah itu inputnya kan berisikan teks ya, ada judul, ada kategori. Kemudian prosesnya itu memvalidasi apakah ini data baru atau update. Jika baru maka nanti kirim datanya ke log controller untuk diubah menjadi log model ya, proses. Dan kemudian sebagai outputnya yaitu data terkirim ke controller lalu menutup layar editor. Nanti akan muncul navigator pop yang nanti akan membawa kita ke dashboard kembali. Nah, nih navigator pop. Dan di sini adalah bagian dari log model yang dipanggil. Tuh, ada berisikan dengan author ID, team ID, dan is public. Di mana log ID, log model itu berisikan sebuah data lokal yang bernama Hive. Misalkan kita kulkas ya, kulkas ini ya, softwarenya apa, elektronik ya. Misalkan untuk markdownnya kita hitung jenis kulkas, terus misal apa, fleksibel. Ini kita 2 pintu misal ya. Nah, di sini kan kelihatannya kok nggak terjadi apa-apa sama simbolnya. Nah, di bagian preview kita bakal lihat dengan jelas kalau jenis kulkas dan juga 2 pintu akan berubah tergantung dari simbolnya. Dan ini misalkan untuk catatan publik, apakah catatan publik atau private gitu. Kemudian kita simpan dan boom, nanti akan masuk ke dalam Mongo Atlas ya. Nah, ini tadi penjelasan untuk markdown. Jadi inputnya itu berisikan tentang teks mentah yang berisikan simbol. Misalkan tadi teks bintang 2 pintu atau enggak pagar, itu judulnya itu kulkas. Judulnya yaitu jenis kulkas. Kemudian nantinya dari text editing controller inputnya ya. Untuk kemudian prosesnya itu package Flutter Markdown. Pokoknya akan diterjemahkan dari Flutter, akan dibaca dari mulai apa itu teks, yang itu pagar, dan juga bintang-bintang ya, entah itu tebal atau miring. Dan itu adalah proses terjadi. Kemudian nanti akan ditampilkan di preview dan itu menjadi output. Nah, ini belum ada deskripsi, berarti belum ada deskripsi. Terus nanti masukkan ke dalam markdown yang tersedia dan nanti akan ditampilkan pada preview. Mungkin terlihat kurang jelas di sini ya. Kemudian kita masuk ke log view. Log view. Oh ya, kita ini. Nah, ini masuk ke akun ya. Kita logout dulu. Ada confirmation. Kita logout. Nah, tadi kan saya itu masukinnya tuh publik ya.
publik sebagai anggota. WAF itu sebagai anggota. Di sini inputnya itu ID pembuat catatan, log author versus dibandingkan dengan ID pengguna yang sedang login, current ID itu sebagai inputnya. Kemudian membandingkan kedua ID, jika sama is owner true dan adalah kondisional, maka mempunyai hak akses penuh yaitu sebagai admin ya. Jika beda is owner false. Nah, nilai boolean yang akan menentukan apakah tombol edit atau hapus. Jadi misalkan entah itu dia anggota atau ketua, misalkan anggotanya itu membuat sebuah catatan, anggota kedua tidak akan bisa mengeditnya karena itu bukan miliknya. Nah, mengirimkan nilai no jika bukan pemilik, sehingga tombol otomatis disembunyikan dari UI, jika nggak akan bisa edit ataupun menghapus ya dari catatan yang bukan milik mereka gitu. Misalkan kita masuk ke ketua lah ya, ketua admin ya, hitungan admin 1, 2, 3. Kemudian kalau sebentar agak nge-lag ya. Nah, admin itu si admin itu dia nggak bisa guys edit ataupun menghapus, jadi cuma bisa read karena bukan milik dirinya. Tuh ada tanggal kapan. Nah, ini udah masuk, berarti kan di MongoDB-nya pastinya akan udah masuk ya. Sembari menunggu kemudian mungkin bisa kita lanjutin dulu. Nanti masuk ke ID ini. Nah, ini kan udah nilai boolean. Nah, ini output, ini penjelasannya. Sebagai kunci utama kedaulatan data sovereignty, jika false sini tidak akan punya hak akses atau edit. Itu menggunakan konsep sovereignty, dan ya ada di sini bagian seperti user ID atau editor log dan dismantle dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke sync ya, masuk ke bagian sync. Nah, ini tuh kan kita udah ngeliat ya, ini ketua, ini masih lama ya loading. Kenapa loading? Pokoknya nanti sudah pasti masuk ya ke MongoID karena sudah ada tulisan icon cloud ini. Mungkin masuk aja ke bagian dimana kita itu bisa matikan data ya. Untuk karena ini lama jadi ya sudahlah, kita masuk ke matikan data ya. Set. Nah, kemudian kita buat nih 2 catatan. Jadi perubahan status jaringan di HP dari offline menjadi mobile atau wifi. Ini ada inputnya nih. Misalkan kita buat nih kalkulus akademik ya, sebuah web misalkan kita jadikan publik nih. Nah, bisa tuh ada cloud berhasil disimpan, padahal di datanya kita sudah matikan. Karena di sini tuh sistem memantau di latar belakang background. Jika internet nyala, langsung picu fungsi yaitu sync pending logs prosesnya itu. Terus kemudian menjalankan eksekusi upload data yang tertunda secara diam-diam tanpa mengganggu layar pengguna. Jadi kita nggak bakal tahu nih apa-apa tiba-tiba berubah. Nah, itu semua terjadi di background. Kemudian memantau perubahan status sinyal HP secara real time. Ini kegunaan fungsinya ya. Ini kegunaannya membangun sistem secara otomatis tepat saat mendeteksi internet menyala kembali gitu. Dan kemudian daftar semua ID yang ada di daftar, semua catatan di memori lokal. Pokoknya yang ada semua catatan di lokal itu masuk ke dalam Hive ya, yang ada di log model.
mencari kemudian itu sebagai input ya untuk proses mencari catatan lokal yang ada di ID yang belum ada di dalam daftar ID Cloud. Kumpulan data Mongo yang benar-benar baru, pending logs, dan siap ditembakkan ke Mongo ID. Nanti akan muncul di Mongo ID. Karena contohnya seharusnya 2 ya. Mungkin kita bikin 2, yaitu elektronik apa? Handphone lah. Handphone kegunaan dan dampak. Ini kita asal aja lah ya, yang penting ada kita. Nih menjadi ya gede, tulisannya gede fontnya. Apakah catatan publik? Yes. Nah ini ada nih, udah pasti akan terlihat. Nah tapi karena internetnya mati, jadinya tidak bisa dilihat. Nanti saya hidupkan karena ini saya menggunakan hotspot. Kemudian masuk ke output. Nah ini outputnya kumpulan data Mongo yang pending dan siap ditembakkan Mongo. Kegunaannya mengambil data yang ada di lokal, namun ID-nya tidak ditembakkan di Mongo ID. Nah lalu menyertakan ke cloud diam-diam di dalam backgroundnya. Itu kegunaannya. Kemudian kita masuk ke, mungkin udah sih ya secara keseluruhan terkait dengan bagaimana kulkas dari akun ya user. Nah mereka nggak bisa asal ngedit, misalkan kita logout itu kan tadi sebagai admin ya, mari kita sebagai user anggota ya bisa lihat salah kelebihan guys masuk. Nah tuh nggak bisa kan, ini kan dari ketua tadi si admin, jadi nggak bisa menginput. Mungkin secara overall sih seperti itu ya. Dari yang secara krusial itu adalah bagian dari sync service maksud saya dan service tuh. Oh enggak, pokoknya aduh saya salah mencet. Nah ya Allah, pokoknya login view, controller juga beberapa bagian yang seperti objek model yang tadi ya, log model dimana simpan data langsung ke database lokal Hive yang ada di log model agar UI seketika terupdate. Tadi sudah saya jelaskan ya. Juga kirim ke cloud ini juga sangat krusial sekali, makanya saya tambahkan mungkin karena agar lebih jelas ya, mungkin pendapat saya agak kurang. Ini diimport dari log model, ini log model bisa diperlihatkan. Ini tadi saya salah mencet log model. Nah ini terdapat Hive ini yaitu untuk menyimpan model lokal dari mulai title, description, data, author ID, SIM ID, kategori, dan apakah publik atau tidak. Dan ini kategori required, pemenuhannya tergantung dari anggota, apakah ketua ya. Dynamic ya, ini menurut saya sangat menarik sekali ya Flutter. Mungkin selebihnya itu aja sih dari saya, karena kurang lebih apa yang saya sampaikan masih banyak yang salah. Jika semisal apa yang saya sampaikan masih kurang jelas, mohon maaf. Dan karena masih di bulan dekat-dekat Idul Fitri, jadi mohon maaf lahir dan batin, dan maafkan saya jika terdapat kesalahan dalam berbicara dan jika perkataan saya terlalu cepat. Semoga dipahami dan ya semoga bisa bermanfaat. Nah ini masih belum bisa karena tidak ada internet, seharusnya mungkin bisa ditunggu ya. Nah kita masuk ke ini logbook DB. Nah ini kita tinggal nunggu. Nah muncul jenis kulkas. Kenapa yang lain belum ada? Karena belum saya hidupkan ini ya, HP handphone ya. Karena kan ini saya panggil dari namanya itu Scriptify apa ya ini.
Jadi harus hidupkan dulu ininya, kuotanya, baru nanti akan masuk ke sini. Mungkin selebihnya itu aja sih, mohon maaf lahir batin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.